kita hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Kita panjatkan puji dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami ucap syukur buat hari ini. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan dalam kasih dan anugerah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami undang Engkau Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini dan Tuhan nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Tuhan hadir Tuhan, mengubahkan setiap kami yang ada di sini lebih dekat lagi kepada-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh
memuji Tuhan. Lebih lagi Tuhan, hari ini hari yang diberkati Tuhan. Hari ini hari yang penuh sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau urapi kami semua yang hadir di sini. Dan Engkau mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya mengatakan Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kepada-Nya. Dan kita katakan, kebaikan kebisaanmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau ada atasku. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Bapak Ibu silakan duduk. Masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Pagi ini saya mau kasih sedikit sharing sekaligus juga kesaksian. Sekitar 18 tahun yang lalu, 2 tahun setelah saya bertobat, saya datang ke suatu khotbah dan hamba Tuhan di situ mengatakan begini, Tuhan gak minta banyak dalam kehidupan kita, Dia minta semua. Jadi saya dengar, saya kaget. Tuhan gak minta banyak ya, tapi Dia minta semua. Tuhan gak minta banyak, tapi minta semua. Nah, pada suatu kali saya pulang dari ibadah itu, beberapa minggu kemudian, karena kakek saya meninggal, semua saudara saya pulang, tapi saya gak bisa karena saya lagi skripsi.
Saya datang ke ibadah di gereja saya waktu itu masih kuliah di Jogja. Dan waktu ibadah, uang saya tinggal 20.000. Ini kesaksian kecil saja bagian dari kehidupan saya. Uang saya tinggal 20.000. Dan waktu ibadah, Tuhan saya mau ngasih berapa? Uang tinggal 20.000, gak ada uang. Dan tiba-tiba Tuhan Roh Kudus ingatkan kata-kata itu. Tuhan gak minta banyak dalam hidupmu, Tuhan minta semua. Saya langsung kasih, Tuhan saya mau taat. 20.000 saya kasihkan dalam offering saya, persembahan saya. Dan setelah itu saya bilang, saya nggak tahu Tuhan, saya nanti mau makan apa, nanti bagaimana saya nggak tahu, karena bulanan masih lama. Terus tiba-tiba begitu selesai ibadah, saya ngikut saja. Ada kakak rohani saya bilang, Dad, udah makan? Belum ya Bang? Ayo, saya traktir kamu makan. Puji Tuhan, bebas mau makan siang. Begitu pulang makan siang, seharian itu saya baca Alkitab, saya doa, Tuhan makan malam pakai apa ini? Gak ada duit. Tiba-tiba datang teman orang Papua, cek. Dedi, kok lagi apa? Saya tidak lagi apa-apa. Ayo, saya bayar kamu makan. Oke, sip. Pulang dia kasih lagi makan. Ya, dia kasih lagi duit. Puji Tuhan, situ kesaksian kecil, tapi itu membekas di hati saya. Bahwa memang pada saat kita taat dan kita menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi dan memberkati kita. Tuhan menjaga kita, memenuhi dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita naikkan penyembahan kita. Ku ingin menyenangkanmu
Situasi yang ada, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dengan hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan saya percaya setiap kita yang ada diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang ada dalam keadaan yang sehat, kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara satu tema yang disediakan Tuhan lebih besar dari doa kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, terkadang kita merasa Tuhan ini kayak terlalu besar, ini sepertinya tidak masuk akal. Oke, mungkin kita yang berdoa, kita meyakini itu, kita percaya itu, tapi ketika orang mendengar apa yang kita doakan, orang akan tertawa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang iman kita berbeda dengan iman orang. Kekuatan iman kita, besarnya iman kita berbeda dengan iman orang. Demikian sebaliknya. Satu saat saudara, saya lagi tugas pelayanan pengerja di Lentera. Ada teman saya pengerja, dia berdoa saudara. Dan dia meyakini apa yang dia doakan. Lalu ketika dia dapat kesempatan untuk memimpin pujian, dia ambil sedikit selingan untuk bersaksi seperti Pak Dedita bersaksi. Dia katakan, dia meyakini Tuhan memberkati dia dan Tuhan sudah menyampaikan bahwa Tuhan memberkati dia dengan sejumlah uang yang pada tahun 90-an itu besar sekali. Itu jemaat ketawa semua saudara. Jemaat ngeledekin ini pengerjaan dia saudara. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi itu doa dia, iman dia, dan apa yang dia sampaikan, apa yang dia saksikan menjadi kenyataan. Dan jemaat terheran-heran, kok bisa ya? Nah saudara yang saya kasih Tuhan, saya mau katakan itu dia berdoa dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang dia dapat. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, terkadang kita mendapatkan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Mari saudara membuka di dalam kitab Efesus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20, firman Allah berbunyi demikian. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin firman Tuhan saudara. Saudara yang saya kasih, ini firman Tuhan. Ini suatu bukti dan dapat dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin hari-hari ini sudah hampir 3 bulan saya berbicara terus tentang kebesaran Tuhan. Saya bicara terus tentang berkat Tuhan. Seperti saya berada pada posisi di mana saya menyampaikan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran juga tidak dosa, saudara. Tapi kalau kita fokus itu yang semuanya, itu jadi salah. Sehingga kita melihat ketika orang yang mengalami pencobaan, ketika kita melihat ada orang yang mengalami tekanan dalam hidup, lalu kita berkata, wah orang itu berdosa, orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa saya berbicara hari-hari ini seperti ini? Sudah ada lagi dalam kondisi yang dimana kita tidak bisa berbuat apa-apa, dengan keadaan yang serba terbatas. Lalu kita berbicara lagi tentang penderitaan, makin menderita kita sudah, makin mumet ini kita punya pikiran. Lebih baik berbicara sesuatu yang seperti ini, sesuatu yang kenyataan-kenyataan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, dan memang ini adalah kebenaran Allah. Nah, dalam kitab Efesus, Paulus berkata kepada orang-orang Efesus, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mampu melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kamu doakan. Tuhan mampu menyiapkan, menyediakan jauh lebih besar dari apa yang kamu butuhkan. Kalau mungkin saya berkata seperti itu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan segala apa yang kita miliki saat ini, apa yang ada di bawah kolong, semua di dalam kontrol Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan, sehingga dia mampu mengontrol, dia mampu bekerja di dalamnya. Walaupun terkadang kita merasakan gini, kalau kesaksian tadi, Tuhan kok kasih semua? Habis itu mau apa? Ketika kita pakai pikiran kita, maka ini seperti sok rohani, seperti sesuatu yang tidak masuk akal lah. Walaupun iman sih iman Tuhan, tetapi nanti sebentar, apa yang terjadi kalau saya tidak bisa makan? Tapi saudara, kalau Tuhan yang berkata, kalau iman kita melakukan dengan tindakan iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah beri. Hari-hari ini kan kita dalam keadaan yang tidak baik secara ekonomi. Banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi sampai hari ini kan kita terpelihara oleh Tuhan.
Bahkan ada teman saya katakan seperti ini, keadaan ini untuk 10 tahun depan akan dirindukan. Ada banyak hamba Tuhan merindukan keadaan ini. Kenapa? Banyak bantuan yang datang. Ada banyak jemaat juga merindukan keadaan seperti ini. Dengan keadaan begini orang makin membuka hati untuk melakukan kebaikan. Justru di keadaan-keadaan normal, jadi saudara melihat semua jadi normal. Tidak ada yang spektakuler. Tidak ada orang yang berani membuat nasi bungkus, di dalamnya ada 1 juta, lalu dibagikan kepada orang-orang di jalan, pengemis-pengemis, orang pengamen, pemulung dan lain sebagainya. Waktu keadaan normal, tidak ada orang melakukan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau melihat firman Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyiapkan, menyediakan jauh lebih besar dari yang kita doakan. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan untuk kita mengalami keadaan ini. Yang pertama, saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi kitalah yang terkadang membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kitalah yang terkadang membuat pekerjaan Roh Tuhan, Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak bekerja maksimal dalam hidup kita. Kenapa kita yang batasi? Ini tidak mungkin lah, ini mustahil lah, ini masa bisa terjadi seperti ini, masa dalam keadaan susah seperti ini kita bisa melihat bagaimana keajaiban Tuhan, kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Wah, tidak mungkin lah, ini kan penyakit yang membahayakan. Lalu kita membatasi, enggak lah, pasti lewat dan lain sebagainya. Kita batasi kuasa Tuhan. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin kita kerjakan, tapi Tuhan mampu kerjakan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9, firman Allah berkata seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jangan batasi. Kita batasi dengan pikiran kita. Kita batasi dengan pandangan mata kita yang terbatas. Akhirnya kuasa Tuhan tidak bekerja. Akhirnya kuasa Tuhan tidak maksimal bekerja dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin bagi seorang pekerja, ya tiap bulan pasti gajinya segini. Nanti akhir tahun, puji Tuhan ada kelebihannya, ada yang bisa disimpan. Tidak mungkin bisa membeli sesuatu yang besar. Mau diutak-utik bagaimanapun tidak. Tetapi kok bisa ya? Kok tiba-tiba di akhir tahun kita melihat ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak menyangka, kita dapat melakukan itu, kita dapat memiliki itu. Kenapa? Firman Allah berkata, apa yang tidak bisa dengan mata pandangan kita manusia, dengan perasaan kita yang terbatas, tiba-tiba Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang tidak terbatas terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara, di situasi seperti ini, mari kita memandang jauh. Kita memandang dengan mata iman kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kita tidak akan batasi kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang sementara terjadi, kita izinkan Tuhan bekerja. Kita izinkan tangan Tuhan saja yang melakukannya buat kita. Yang penting kita mau hidup setia, yang penting kita mau hidup benar, yang penting kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mau menjauhkan dosa. Selanjutnya, biar tangan Tuhan yang bekerja, melakukan sesuatu yang bagi kita ini mungkin sulit dan bahkan mungkin tidak mungkin akan terjadi. Kita biarkan tangan Tuhan bekerja, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak kesaksian yang sudah kita dengar, yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana tangan Tuhan yang besar justru bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita di saat-saat kita terdesak dengan keadaan, dengan kesulitan. Justru pada saat-saat kondisinya baik, pada saat kondisi semuanya normal, kita seperti tidak dapat melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika tangan Tuhan bekerja, situasi, kondisi, keadaan yang bagaimanapun,
Tuhan bekerja dan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang kita rindukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, saudara, jangan pernah berkata tidak mungkin. Saudara, kalau kita sudah tidak mungkin, sudah tidak percaya, tidak mungkin akan terjadi. Firman Allah berkata, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Ketika Tuhan menyembuhkan, Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tapi ini tidak mungkin, Tuhan. Nah, ketika engkau berkata tidak mungkin, seperti engkau telah mendirikan tembok yang besar, yang betul-betul engkau tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Saya sudah sampaikan kesaksian ketika perjalanan ke Israel kemarin, berada di Mesir, melihat satu gereja sampah. Itu sejarahnya itu gunung batu yang berpindah. Ketika pemerintahan Mesir coba melarang orang Kristen untuk beribadah, mereka tidak membolehkan beribadah. Tapi pemerintah katakan, rajanya katakan, boleh kamu beribadah. Kamu kan percaya, kamu kan beriman, gunung bisa berpindah. Kalau betul kamu dapat melakukan, kamu bisa memindahkan gunung ini, maka kamu boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah gunung yang berpindah sekian jauh sampai rajanya percaya kepada Tuhan dan dia mengasingkan diri. Dan itu gereja sampah, gereja terbesar yang ada di Mesir. Luar biasa. Memang kita melewati tempat-tempat sampah para pemulung, tapi di dalamnya ada satu gereja yang cukup besar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, ketika kita percaya, maka bisa terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa Abraham. Ketika dia sudah tua dan istrinya sudah tua, sudah tidak mungkin mempunyai keturunan, tiba-tiba Allah berkata kepada Abraham, Abraham, nanti tahun depan kamu punya anak. Sarah dengar dari tenda, dapat anak udah tua begini, sudah mati hai, sudah nggak mungkin lah mau punya anak. Tapi apa yang terjadi? Bukankah akhirnya Abraham memiliki keturunan? Bahkan bukan hanya sampai memiliki keturunan. Firman Allah berkata, bahkan Abraham menjadi bapa dari segala bangsa. Harapan Abraham yang penting punya keturunan, supaya kekayaannya dapat diwariskan kepada anaknya. Ada cerita karena firman Tuhan, berikanlah aku keturunan, supaya aku dapat mewariskan ini. Kalau tidak, nanti cuma bujangku, pembantuku yang akan mengambil semua kekayaanku. Tapi kenyataannya bukan sekedar mendapatkan keturunan untuk mewarisi semua kekayaannya yang didapatkan oleh Abraham. Dia menjadi bapa dari segala bangsa, banyak bangsa. Di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 13 sampai 14, firman Allah berkata seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah saja sudah tidak percaya, saudara. Gak mungkin lah. Sarah batasi kemampuan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi secara medis pun, apa yang dirasakan oleh Sarah ya betul. Mana mungkin orang yang sudah tidak subur, mana mungkin orang yang sudah mati haid, mana mungkin akan melahirkan, mana mungkin akan punya keturunan. Tidak mungkin. Dan itu betul apa yang Sarah pikirkan, apa yang Sarah ungkapkan walaupun cuma dalam hati. Tapi saya mau katakan, firman Allah berkata, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Nah, saudara, ketika Abraham membuka hati dan Sarah membuka hati dalam ayat-ayat selanjutnya, maka firman Tuhan mencatat pada tahun berikutnya benar-benar Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Amin, saudara. Itu luar biasa. Sebab itu engkau akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan, dari apa yang engkau doakan. Tuhan mampu sediakan bagi engkau. Yang kedua saya katakan, jangan engkau membatasi. Jangan engkau berkata tidak mungkin.
akan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, kita diatur waktu oleh protokol layanan kesehatan COVID, jadi kita cepat-cepat. Yang ketiga, jangan pernah ragu untuk mengharapkan perkara-perkara yang besar. Jadi ketika kita mau berharap sesuatu yang besar, jangan ragu-ragu. Percaya, melangkah, yakin dengan kuasa Tuhan, yakin dengan pertolongan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 24 firman Allah berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Roma pasal yang keempat ayat 18 firman Allah berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini firman Tuhan. Ratap Tuhan itu tempat yang tepat untuk kita berharap. Roma katakan bahwa sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, akhirnya Abraham berharap, Abraham percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Demikian yang difirmankan Tuhan kepada dia. Dia mempercayai apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan dia mendapatkan kenyataan itu dalam kehidupannya. Hari-hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau berharap. Kita tidak takut berharap sesuatu yang besar. Kita tidak takut berharap sesuatu perkara yang besar di hadapan. Kita percaya, saudara. Kan kita tidak dihukum kalau kita hanya berharap. Kita tidak dimarah. Kita tidak dianggap berdosa ketika kita berharap sesuatu yang besar. Kita tidak akan mendapatkan hukuman ketika kita bermimpi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun hanya mimpi, itu sudah bisa menyenangkan, saudara. Saudara mimpi dapat makanan yang enak, waduh sudah senang. Bangun tidur agak segar. Tapi kalau saudara bermimpi mendapatkan masalah, lemes ke badannya. Oleh sebab bermimpilah sesuatu yang menyenangkan, bermimpilah sesuatu yang besar, bermimpilah sesuatu yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, akan lebih besar dari apa yang saudara mimpikan. Bermimpilah karena Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa melakukan itu untuk saya dan saudara. Amin. Banyak orang putus asa sekarang ini. Tapi Tuhan mau ada di setiap orang yang percaya, yang tidak pernah membatasi kekuatan kemampuan Tuhan, yang tidak pernah, yang tidak berkata tidak mungkin. Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang terakhir saya mau katakan, yang membatasi sebenarnya kuasa Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, yang membatasi kita sehingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, adalah diri kita sendiri. Yang kedua, yang membatasi berkat Tuhan itu menjadi milik kita adalah percaya pada dustanya, tipunya setan. Surat Kejadian pasal 3 saya tidak baca, sudah baca sejarah kejatuhan manusia. Ketika Hawa percaya pada tipuan iblis, ketika Hawa percaya kepada ajakan dari iblis, maka akhirnya janji Tuhan, berkat Tuhan buat Adam dan Hawa untuk hidup kekal di Taman Eden, untuk hidup tidak mengalami kematian di sana, semuanya sirna, semuanya musnah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya janji, kita punya keyakinan akan firman Tuhan. Mari kita pegang baik-baik firman Tuhan. Jangan kita rusakkan dengan dua hal itu, karena diri kita sendiri dan karena kita tertipu oleh setan, oleh kuasa setan. Sebagai orang percaya, kita meyakini dan kita mau pegang betul janji Tuhan, bahwa Tuhan mau bersama dengan kita, bahwa Tuhan punya janji-janji yang besar di kehidupan kita. Tuhan punya janji yang besar di tengah-tengah kesulitan, Tuhan punya janji yang besar di tengah-tengah kesukaran. Tuhan mau bersama dan Tuhan mau memberkati kita. Kita jangan takut karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara, saya katakan, saudara mungkin tidak melihat secara mata jasmani di mana saudara berjalan melangkah, saudara tidak melihat Tuhan di sana. Tapi saya mau katakan, dimanapun di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan bersama dan Tuhan selalu mengikuti kita. Dan pujian kepada setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan.
Oleh sebab itu jangan kita terpisahkan oleh karena kesalahan kita. Jangan kita terpisahkan oleh karena tipu setan kuasa kegelapan. Kita jangan boleh terpisahkan oleh itu. Supaya setiap langkah kita, Tuhan di sana, Tuhan memberkati dan Tuhan yang menolong kita. Engkau ada bersamaku, kita nyanyikan pujian ini. Kita akan melihat keberhasilan, kita akan melihat kemenangan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Di musik yang ada, singer yang ada, maju ke depan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Puji bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Puji Engkau ada bersama